Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Syekhana Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut ke maqalah ke-8, al-maqalatus saminat. Kemarin maqalah ke-7 sudah, sekarang kita ke maqalah ke-8. Anil A'mash radhiyallahu anhu, dari A'mash ini. A'mash ini julukan ya. Nama aslinya siapa? Nah, nanti di syarahnya Imam Nawawi nanti. Radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa. Ini siapapun yang niat dasarnya, dasar dari setiap perbuatannya, dasar dari setiap niat dan perbuatannya, atau dasar dari atau harta yang dia miliki, dasar harta, ibaratkan ra'sul mal itu kan pokok ya, pokok dirinya itu, pokok dalam dirinya itu at-taqwa. Kallatil alsun an wasfi ribhidinihi, maka akan capek, maka banyak sekali omongan-omongan atau banyak sekali sebutan-sebutan orang menyebut an wasfi ribhidinihi, menyebut tentang apa? Tentang betapa beruntungnya, betapa berbuahnya agamanya. Jadi agama yang dia pelajari, akhlak yang dia pelajari itu berbuah dan betapa beruntung. Wa man kana ra'su malihi, atau pokok dasar niatnya, pokok dasar amalnya, pokok dasar perbuatannya, adutnya, orientasinya selalu dunia, maka kallatil alsun, maka akan banyak terucap, saking banyaknya sampai lidah itu capek mengucapkan, an wasfi khusronitinihi, apa sebutan-sebutan bahwa apa yang dia pelajari, niat hidup yang dia punya itu jelek, khusron, atau betapa tidak beruntungnya, betapa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Atas apa? Khusronit ini, atas apa yang dia percaya, yaitu apa? Agamanya. Dan di sini al-maqalatus saminatu, yang di sini A'mash. A'mash ini adalah gelar yang asli namanya adalah Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Nah, Kufi ini biasanya sebutan daerah, kayak Jawi, Kufi, Baghdadi. Kufi ini dari Kufah, jadi daerah-daerah Irak. Radhiyallahu anhu tadi. Yang pertama, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsun an wasfi ribhidinihi. Atau di sini Imam Nawawi menjelaskan wal makna man tamassaka 'ala taqwa bi imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Jadi siapapun yang memegang teguh takwa, jadi sebutan dari ra'su malihi itu di sini adalah man tamassaka. Apa diartikan apa yang dipegang, apa yang diyakini, atau apa yang dijadikan panduan sehari-hari, yaitu takwa,
Dan takwa itu seperti apa? Nah, di sini paling mudah Imam Nawawi menjelaskan biimtitsali awamirillah, dengan berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Gusti Allah, wastinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Maka bi'an asasa, maka dia saat itu dengan takwa. Jadi takwa itu arti yang paling gampang atau makna yang paling mudah dan kita bisa mengamalkannya itu tadi, kita tunduk pada perintah-perintahnya Gusti Allah dan tidak ingkar atas ketetapan Allah, dan kita berusaha menjauhi maksiat atau meminimalkan perbuatan maksiat. Maka dengan begitu bi'an asasa af'alahu bimuwafaqati syar'i. Di saat itu pula dia sedang membangun af'al, perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya sehari-hari bimuwafaqati syar'i, sesuai dengan ketentuan syariat. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka dia akan mempunyai hasanatun katsirah. Jadi kebaikan yang banyak sekali, la tuhsa. Saking banyaknya sampai-sampai tidak bisa disebut. Jadi kayak saking banyaknya uang kan sampai-sampai nggak bisa dihitung. Nah, sama kebaikan saking banyaknya sampai-sampai nggak bisa disebut, sampai-sampai nggak bisa diomongkan. Saking baiknya. Nah, di sini apa yang ingin disampaikan oleh di makalah Saminah ini, bahwa kita ketika bicara roksumalin atau pokok dasar itu, berarti kan itu kembali kepada niat, kembali kepada satu ikhtiar pikiran tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana saya bersikap, tentang apa konsekuensi dari apapun yang akan saya lakukan. Nah, itu. Jadi niat ini yang dilihat itu apa yang saya lakukan dan bagaimana saya melakukan dan apa konsekuensi dari apa yang saya lakukan, dan kepada siapakah saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Nah, itu. Ini di dalam niat itu ada itu tadi, semua itu tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di dalam niat itu kita tanamkan takwa, jadi kita tanamkan akhirat, kita tanamkan bahwa kita itu hidup bertanggung jawab kepada Gusti Allah. Kenapa kok kita hidup itu tanggung jawab kepada Gusti Allah? Karena kita hidup itu dipinjami Gusti Allah. Apa yang dipinjami? Ya tanganmu, ya kakimu, ya kepalamu, ya matamu. Hati. Semua itu kan pinjaman. Pinjaman dari Gusti Allah. Bukti dari pinjaman apa? Loh, kamu nggak bisa buat sendiri. Coba kalau kamu bisa buat sendiri itu tangannya itu baru kamu berhak itu. Tapi problemnya adalah kamu membuat dari bahan yang diciptakan oleh Gusti Allah. Semisal buat sendiri pakai apa? Pakai tanah. Nah, tanah itu tetap ciptaan Allah. Membuat sendiri pakai apa? Pakai bahan-bahan yang bagus, pakai besi biar kuat. Nah, problemnya besi itu ciptaan Gusti Allah. Jadi kita tidak bisa lepas dari Gusti Allah. Bahkan sampai kepada apa-apa yang kita pakai itu punyanya Gusti Allah, karena Gusti Allah yang buat. Nah, kita kan nggak ikut buat. Nah, itu. Jadi karena tadi mengetahui bahwa kita itu hidup itu bertanggung jawab kepada Gusti Allah, maka orang tersebut nantinya di perilaku sehari-harinya itu akan berbuat sebaik-baiknya. Dan maksudnya berbuat sebaik-baiknya itu apa? Ya minimal kalaupun salah, ya tadi antara apa? Kemarin antara khilaf atau khoto, antara salah atau khilaf. Antara dia memang salah dalam arti lupa, nisyan, atau khilaf, dia entah sengaja atau tidak sengaja itu. Begitu. Jadi apa ya? Jadi di dalam pokok dasar ini, pokok dasar niat ini yang nanti memunculkan perbuatan, memunculkan pikiran, memunculkan perasaan. Kalau nanti itu ditanamkan takwa ya tadi, maka sehari-harinya 3 itu akan sinkron untuk menjaga diri dari maksiat tadi. Maksudnya apa? 3 ini akan bekerja sama sebisa mungkin menahan diri manusia ini yang punya perasaan, yang punya akal, mulut,
tangan dan kaki yang bisa berbuat, kemudian yang punya niat di dalam hati ini untuk selalu menjaga diri dari maksiat. Misalnya karena takwa, kemudian lagi nongkrong awalnya bahas bisnis, ya, bahas perkembangan dunia, ya. Pas bahas gosip, nah mundur. Sudah. Loh, kenapa kok mundur? Saya tidak mau membahas ini. Anti gosip. Nah, karena itu bikin capek. Nah, begitu. Jadi pangkal dasar itu yang menentukan bagaimana tiga itu berjalan, hati, perbuatan, dan pikiran. Itu yang nanti memonitoring setiap perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang sekiranya ada potensi salah akan dihindari. Nah, tapi juga sebaliknya, ketika perbuatan-perbuatan itu punya potensi benar, dia akan berusaha menggapai, dia akan berusaha menjalankan. Semisal, misalnya tadi, untuk santri apa perbuatan yang paling baik? Dia belajar. Loh, kok belajar? Yang lain-lain gimana? Yang lain-lain itu membantu belajar. Tapi pokok dasar santri itu apa? Ya belajar. Karena belajar ini adalah bagian pokok dari santri. Nah, maka apalagi Gusti Allah akan sudah memberi memberi keterangan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sudah memberikan firman, sudah berfirman bahwa orang-orang yang berilmu itu memiliki derajat tersendiri. Kemudian ada ayat lain yang di situ, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di situ bahkan sampai dalam kesaksian atas keesaan Allah, dalam kesaksian atas kemahabesaran Allah, kesaksiannya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu itu setara dengan kesaksian para malaikat. Yang di situ berarti posisi ahlul ilmi ini orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang belajar ilmunya Gusti Allah, itu posisi yang tinggi. Ibaratkan Gusti Allah sudah ngasih semacam clue, ngasih semacam petunjuk bahwa orang yang belajar itu adalah orang yang luar biasa manfaatnya. Karena dengan belajar itu dia mengerti, dan mengerti itu barang mahal. Karena kalau orang nggak ngerti, itu rawan ngawur, rawan seenaknya sendiri. Orang ngerti hak tapi nggak ngerti kewajiban, itu juga bahaya. Karena dia akan selalu menuntut pengen apapun, tapi nggak mau ngerjakan apapun. Nah, itu juga berarti dia nggak ngerti. Dia pengen pinter, nggak mau belajar, kan? Itu namanya gila. Itu namanya gila. Sulit. Loh, tapi ada orang ini laduni, Mas. Nah, problemnya laduni pun juga melakukan hal-hal yang membuat dia diberikan ilmu laduni. Nah, sampean sudah melakukan belajar enggak, melakukan hal-hal yang riadoh untuk mendapatkan ilmu laduni enggak? Gimana mau? Nah, itu. Nah, tadi ya, jadi dari roksumal yang takwa itu, yang benar-benar percaya terhadap Gusti Allah dan benar-benar berpegangan bahwa kita hidup itu bertanggung jawab pada Gusti Allah. Misalnya dia sebagai santri, dia akan belajar karena dia melihat bahwa Gusti Allah menyukai orang-orang yang belajar. Karena orang-orang yang mengerti itu, meskipun kadang orang mengerti itu kadang saya sendiri, setidaknya dengan pengertiannya itu dia bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Karena pada dasarnya di atas akhlak, jadi ada adab, akhlak, di dalam kehidupan sehari-hari ada furqon, pembeda. Nah, furqon ini butuh ilmu karena tadi dia memisahkan antara baik dan buruk. Nah, baru kita bicara bawahnya itu akhlak. Kalau akhlak kita bicara tahsiniyah. Kita bicara apa-apa yang pantas bagi seorang manusia. Baru di bawahnya lagi ada adab. Adab itu kita bicara apa? Kita
bicara muhassinat. Kita bicara hal-hal yang halus, hal-hal yang membuat manusia itu makin terhormat. Tapi sebelum dua ini harus kita belajar yang pokok tadi, apa? Al-Furqan tadi, pembeda. Pembeda itu berarti hal-hal sifatnya apa? Halal, haram. Jadi jangan kebalik, jangan kok, ya tapi kan yang penting akhlaknya Mas. Ya kalau aku ini goblok sama saja, tidak ada gunanya. Tapi kan Mas, ini katanya Habib ini begini, akhlak lebih penting daripada orang ini gini. Tetap meskipun begitu, ketika beliau mengajarkan akhlak pun, beliau akan tetap mengarahkan santrinya belajar fikih. Lah belajar fikih itu berarti belajar bab-bab yang tadi bersifat apa? Al-Furqan atau pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak dan batil. Nah, di situ. Nah, itu. Jadi tadi, dan begitu pun juga roksumal tadi ya, yaitu pokok niat atau pokok dasar ini. Pokok dasar ini tadi akan mengarahkan terus ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya pokoknya itu takwa. Jadi pokok takwa itu bukan berarti kita anti dunia, itu tidak. Tapi kita diarahkan menuju hal yang baik. Kalau hal yang baik mengantarkan ke kebaikan yang lainnya. Misalnya dalam hal tadi, misalnya kasbul ma'isyah. Apa itu? Kasbul ma'isyah itu mencari nafkah. Kalau roksul malnya itu takwa, atau pokok dasar niatnya itu takwa, dia akan ngerti bahwa karena saya itu hidup itu tidak hanya menghidupi diri saya sendiri, tapi juga saya juga bertanggung jawab kepada Gusti Allah. Mau nggak mau, apa yang saya makan itu atau apa yang saya pakai itu juga akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya, kamu makan itu dapat duit dari mana? Nah itu. Akhirnya karena dia mengerti itu, dia nggak berani nyolong. Dia nggak berani nipu orang. Dia nggak berani apa ya? Ya minimal itu. Kalaupun sulit nyari nafkah, di tukang parkir itu dah. Minimal iya kan, itu kan halal. Tapi kan Mas ada parkir ilegal. Lah, ilegal itu urusannya negara itu. Urusan negara. Tapi selama jadi tukang parkir, misalkan parkir dia izin ke tokonya, Pak saya mau jadi tukang parkir di sini, nanti saya ngambil uang jasanya 1.000, udah bilang dan diiyakan, dia jadi tukang parkir, meskipun rezekinya sedikit, tapi dia halal. Dia nggak nyolong, dia nggak merugikan orang, dia berjasa kepada orang lain. Dengan apa? Dengan memarkirkan motor atau mobil situ dan menjaga keamanan kendaraan, parkiran. Tanggung jawab dia. Nah itu di situ. Itu kalau roksumalnya takwa. Jadi roksumal takwa itu bukan anti dunia. Roksumal takwa itu menuju hal baik. Hal baik itu orientasinya dunia dapat, akhirat dapat. Loh, kok harus begitu? Ya harus begitu, karena kita karena kita nanti di akhirat itu adalah kita bertanggung jawab. Kalau di dunia kita sedang hidup gitu. Jadi nggak ada istilah bahwa ketika takwa dia anti dunia, enggak. Takwa itu berarti dia berorientasi kebaikan. Orientasinya syariat. Dan syariat itu tidak pernah mengutuk dunia. Cuma syariat itu bilang hati-hati kepada dunia. Dan juga jangan sampai kamu terlalu mengejar dunia. Gitu saja. Tapi nggak pernah mengutuk. Karena bagaimanapun dunia yang halal itu juga boleh dan perlu diperjuangkan. Untuk hidup sampean sendiri. Biar tidak minta. Gitu. Nah kemudian yang kedua di sini. Waman kana ra'su malihi dunya kallatil alsun an wasfi khusranidini. Nah di sini sama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya beliau dari Banten. Wa man tamassaka ala umur mukhalafatin lisyar'i falahu sayi'atun katsiratun ajazat atau ajuzat alsun an dzikri dzalika bil adad. Jadi siapapun yang berpegang teguh tadi, apa yang dipegang teguh? Tadi roksumalnya itu yaitu pokok dasarnya atau apa yang dipegang secara niat dan perasaannya. Ala umuri mukhalafatis syar'i, atas urusan-urusan atau perkara-perkara yang
berlainan dengan syariat. Jadi makna dunia di sini tuh bukan bukan dunia yang kita hidup terus kita mencari makan, tidak, tapi dunia-dunia yang berlawanan dengan syariat. Falahu sayyi'atun kafir. Maka dia akan mendapatkan keburukan yang banyak, saking banyaknya sampai-sampai lidah tidak bisa menyebutkan. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah ketika pokok dasar hidup mereka itu adalah dunia atau keduniaan, atau bahasa Jawanya kedunian, yang pastinya arahnya itu apa? Nafsu. Kalau arahnya nafsu, dan nafsu itu selalu mengajak ke yang berlebihan, itu berarti arahnya apa? Maksiat. Nah, kalau udah maksiat, nah di sini maksiat itu adalah sesuatu yang berlainan atau berlawanan dari syariat. Nah, kalau sudah dalam dasarnya itu begitu, apalagi nanti efeknya keluar. Yang keluar itu apanya? Di pikirannya, di hatinya, sama perbuatannya. Nah, kalau tiga ini merupakan corong atau hasil dari hatinya, ya bisa kita katakan bahwa akan banyak potensi-potensi keburukan yang keluar. Kalau seandainya pokok dasar hatinya, pokok dasar niatnya, yaitu roksumalnya itu keduniaan. Keduniaan yang melawan syariat, yang orientasinya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan untuk dijadikan orientasi. Kenapa kok begitu? Karena hawa nafsu itu adalah bagian dari kita untuk bertahan hidup, bukan dijadikan panduan hidup. Kalau hawa nafsu dijadikan panduan hidup, bahaya sekali. Kamu bisa mencelakai anak perempuannya orang, nyolong uangnya orang, kemudian macam-macam. Kalau nafsu dijadikan panduan hidup. Nafsu itu cukup dijadikan untuk bertahan hidup kalau mau selamat. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya itu yang berbahaya. Karena ya yang lebih dari itu seringnya melawan syariat. Nah, itu. Nah, tadi kenapa kok dia akan tertimpa keburukan yang sangat banyak? Karena tadi potensi. Karena manusia itu menyimpan potensi perbuatan. Dan potensi perbuatan ini akan diaktualkan atau diwujudkan jadi perbuatan oleh siapa? Ya oleh diri manusia sendiri yang dikomandoi oleh hati. Jadi hati manusia mengajak manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau hatinya kotor, ngajak manusia berbuat yang jelek. Nah, itu kenapa roksumal atau pokok dasar yang di sini bisa dimaknai sebagai niat itu sangat penting. Karena niat ini adalah awal dari segala potensi. Potensi itu apa? Ya tadi awal segala keinginan untuk berbuat. Kalau niatnya jelek, perbuatannya itu meskipun baik akan jelek. Misalnya apa? Ya tadi sholat jamaahnya baik, tapi karena niatnya jelek, supaya dia nanti setelah sholat jamaah dia riak. Oh, saya ini orang paling soleh, saya sholat waktu tiap hari, kalian itu apa? Pemalas semuanya. Lah begitu. Nah, itu yang rawan itu rawan. Berarti di sini yang bermasalah itu bukan perbuatan baiknya, yang masalah itu adalah hati orangnya, yang akhirnya mengotori perbuatan baiknya, yang problem. Jadi bukan perbuatan baiknya, tidak ada. Perbuatan baik itu tidak pernah problem kalau niatnya benar, kalau dilakukan dengan benar. Nah, itu. Jadi di sini manusia yang menjadi yang menjadi hal yang harus ditata, harus dilatih, harus didewasakan itu apalah? Ya hatinya itu. Roksumalnya itu, tempat di mana roksumal itu ada, atau pokok dasar dari segala sesuatu itu ada. Itu di hatinya, atau di bahasa Arabnya lubnya. Nah, itu di kolbunnya atau di lubnya, di pokok dasar hatinya itu yang harus dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk berorientasi kepada ketakwaan, berorientasi kepada Allah. Nah, itu. Nah, orientasi ini yang nanti kalau kita latih orientasi hati kita untuk selalu menuju Gusti Allah,
maka hal-hal yang ada di dunia ini jadi murah. Nggak perlu biaya. Misalnya ya kayak gini, kayak belajar gitu, kayak belajar gitu. Aslinya belajar itu murah. Karena hanya butuh guru, murid, terus kemudian ya kalau kamu punya buku tulis ya nanti dibelikan, karena bagi gurunya yang punya buku ya dipakai bukunya. Itu murah. Yang mahal itu apa? Gengsinya. Iya, sekolah harus bagus. Benar, sekolah harus bagus, harus oke, harus memiliki standar internasional dan macam-macam lah. Tapi kalau dengan begitu kemudian sekolah nggak bisa diakses oleh semua orang, ya apa gunanya sekolah? Sekolah hanya untuk orang-orang tertentu. Padahal hak ilmu itu atas semua orang. Malah diwajibkan. Thalabul ilmi ala fardhun ala kulli muslimin wal muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhah, adalah kewajiban. Kalau kewajiban sebisa mungkin yang punya akses terhadap ilmu tadi yaitu guru, sekolah, sebisa mungkin harus murah. Terus gimana harus murah? Ini dicarikan cara supaya murah. Dan supaya murid-muridmu mudah. Ini bukan berarti saya anti sekolah mahal, tidak. Tapi ya tadi, sebisa mungkin sekolah harus bisa ke semua orang. Ya, kalau memang harus bikin sekolah mahal, ya bikin saja. Asal memang di situ orang-orangnya mampu. Lah, sampean bikin sekolah mahal di sini, ya tidak mampu orang-orang. Misalnya sekolah mahal di Surabaya, SPP-nya 12 juta. Di sini SPP 12 juta, ya bubar, nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang sekolah. Nah, orang-orang malah lebih daripada sekolah mendingan saya main, jajan. Beli iPhone berapa itu? iPhone 14 itu. Itu. Jadi ya harus dilihat konteksnya. Sekolah mahal ya boleh, tapi ya kok bisa jangan di sini, ya di Surabaya sana. Kalau di sini kok bisa. Sekolah harus murah. Jadi pokoknya pada intinya Roksul mal ini pokok dasar ini adalah sesuatu yang yang terlatih. Jadi bukan terberi loh ya. Kalau dasar dari setiap akal dan hati itu baik. Tapi karena dia harus berperang dengan nafsu, mau nggak mau ya kadang menang ya kadang kalah. Nah terus yang bisa melatih akal supaya menang terus terhadap nafsu itu siapa? Kita. Dengan cara apa? Menanamkan pokok dasar dari dalam hati kita atau roksumalnya hati kita itu apa? Takwa. Ditanamkan itu nanti menjadi amunisi baru bagi akal dan hati untuk apa? Untuk melawan dan menenangkan hawa nafsu. Memang sulit. Jadi manusia itu sulit, nggak seenak hewan. Terus gimana mas? Ya sudah, nggak apa-apa. Toh dengan sulitnya jadi manusia itu posisi kita lebih daripada hewan. Kalau kamu jadi manusia gagal, berarti kamu sudah menjadi hewan. Nah, jangan sampai gagal itu bukan berarti kamu nggak sukses, bukan. Gagal itu berarti kamu tadi. Gagal itu berarti kamu tadi. Gagal melawan hawa nafsu. Karena kalau manusia gagal melawan hawa nafsu, yang keluar hewannya. Iya toh. Hewan kan gak pernah mikir. Pengen hubungan ya tinggal cari aja, kan gak perlu nikah. Pengen makan tinggal ngambil. Mau punya orang, mau punya siapa, tinggal ambil. Nah, kayak gitu. Itu cerminan manusia yang gagal. Nah, semoga kita sebagai manusia husnul khotimah, yang berarti tidak gagal. Udah berapa Zen? 29. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.